إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, majelis yang mendatangkan ketenangan, majelis yang mendatangkan rahmah, majelis yang dihadiri oleh para malaikat yang menaungi dengan sayap-sayap mereka, mendoakan ampunan dan rahmat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka membaca kitab Allah, dan di sini kita bacakan kitab Allah, dan mereka mempelajarinya, mereka bertadarus, mereka mempelajari kitabullah, melainkan turun kepada mereka ketenangan, meliputi kepada mereka rahmah. Para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di atas sana. Ini sebagian di antara keutamaan kita hadir di majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis seperti ini. Sementara
banyak sekali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran, akan tetapi waktu-waktu berlalu tanpa dia mendapatkan keutamaan besar sebagaimana di dalam majelis ilmu seperti ini. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur kepada Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan buat kita semuanya. Semakin rajin hadir di majelis ilmu, termasuk salah satu di antara nikmat tambahan yang Allah taala berikan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Malam ini kita mengkaji tafsir surah Al-Kafirun. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji muqaddimah yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan sedikit dari sebagian tafsir ayat surah Al-Kafirun. Sekarang kita baca keseluruhannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, aku enggak akan menyembah ma ta'budun, sembahan kalian. Wala antum, dan kalian tidak, dan kalian bukanlah penyembah, dan kalian bukanlah abiduna, penyembah ma'abatum, sesembahanku. Dan bukanlah kalian orang-orang yang menyembah sesembahanku. Wala ana abidu ma'abatum, dan aku bukan penyembah sesembahan kalian. Wala antum abiduna ma'abudu, dan kalian bukanlah penyembah sesembahanku. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Hadhihi suratul bara'ah minal amali alladhi ya'maluhu al-musyrikun. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan surat ini adalah surah berlepas diri dari amal yang orang-orang musyrikun lakukan. Surah ini adalah surah berlepas diri, tidak ikut serta, tidak mendukung, tidak mendukung dengan harta, tidak pula mendukung dengan tenaga, dan tidak pula memberikan bukti kerelaan amal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik.
Maka apabila kita mempraktekkan surah Al-Kafirun ini, maka setiap kali kita mendapati amal-amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, tentu kita tidak ikut serta. Tentu kita tidak mendukung. Dan ini sebagai bukti keislaman kita. Kita sebagai orang muslim, kalau kita faham makna Islam, maka pastilah kita ini tidak ikut serta, tidak mendukung, tidak mendanai amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad, beliau mengatakan, Al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, tentunya kita harus paham syirik. Kalau kita paham syirik, maka kita bisa mewujudkan al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Tetapi kalau kita tidak paham syirik, maka dianggapnya itu adalah suatu amal yang biasa. Dianggapnya suatu amal yang biasa, karena itu sudah merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh umumnya orang. Karena apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Abu Thalib, dan juga orang-orang musyrikun yang ada di Mekah di saat Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya itu benar-benar mempertahankan adat-adat kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ternyata adat-adat kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu adalah amal-amal ibadah kesyirikan. Karena memberikan persembahan-persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kayu, batu, dan orang soleh yang sudah mati perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka lakukan. Mereka melaksanakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, jawabannya adalah ma na'buduhum illa limuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini tidaklah beribadah kepada mereka para berhala, melainkan agar mereka itu mendekatkan diri kami itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Itulah amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun.
Maka mereka bukanlah memiliki tujuan kepada berhala-berhala yang ada, tujuannya adalah kepada Yang Maha Kuasa. Pernah saya bertemu dengan seseorang yang orang itu membuat peribadatan di depan rumahnya. Ya memang saya tahu sekali itu, sebelumnya belum pernah tahu. Lalu saya tanya, "Bu, niku damel napa?" Kuwi ngono digawe kanggo lantaran nyedhek nyanggone sing kuwasa. Yang jelas dia bukan orang muslim. Agamanya adalah agama syirik. Dia mengatakan ketika ditanya, "Itu buat apa?" Untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bahkan mengatakan begini, sebagaimana orang-orang Islam menjadikan Ka'bah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini adalah penilaian yang salah. Orang Islam itu enggak pernah sama sekali mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan Ka'bah, enggak pernah sama sekali. Ka'bah itu hanya kiblah, menyatukan seluruh kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarah ke sana. Kalau memang yang ada di dekat Ka'bah, melihat Ka'bah, memang mengarah ke Ka'bah. Tetapi yang jauh di situ mengarah ke Makkah. Seperti kita yang ada di sini, itu mengira-ngirakan bahwa kita ini melaksanakan sholat itu mengarah ke Masjidil Haram, ke Mekah, mengarah ke Mekah sana. Bahkan orang yang di luar Makkah di sana itu juga bukan menghadap ke Ka'bah, bukan, mengarah ya ke Makkah, yang di Makkah itu ada Ka'bahnya. Seperti orang yang ada di Madinah, mengarah ke arah mana? Mengarah ke arah Makkah. Maka di mana? Makkah itu berada di selatan. Jadi kalau di Madinah orang itu mengerjakan sholat itu mengarah ke selatan. Kalau kita mengarah ke barat, agak serong ke utara. Itu kalau kita yang ada di sini. Itu pun juga kira-kira. Dan yang seperti itu dilakukan oleh Ar-Rasul Muhammad SAW. Nah, dikatakan kiblah kaum muslimin sebelum dirubah adalah ke Masjidil Aqsa, mengarah ke Palestina. Sesudah dirubah itu mengarah ke Masjidil Haram. Masjidil Haram atau Ka'bah? Masjidil Haram. Jadi ada sebagian orang-orang musyrikun yang mereka menginginkan bahwa agama mereka itu juga sama dengan agama Islam, karena sama-sama menggunakan perantara untuk mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Tujuannya sama, biar masuk dalam surga. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu hanya merekomendasikan agama itu adalah agama tauhid, agama Islam, agama yang dibawa oleh para rasul mulai Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu nyata-nyata menolak amal agama yang dikerjakan
oleh orang-orang yang memeluk agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidaklah diterima dari orang itu. Enggak diterima. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Sudah melakukan amal berbagai macam, mencurahkan tenaga, mencurahkan biaya, tapi seluruhnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hapuskan seluruh amal-amal kebaikan yang dilakukan ketika di dunia, hapus semuanya. Maka termasuk salah satu di antara rukun syahadah yang kita baca, salah satu di antara rukunnya adalah kita meniadakan hak peribadatan untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hanya menetapkan hak peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun yang harus kita penuhi. Siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau masih mengakui sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apakah benda-benda mati ataukah benda-benda hidup, apakah manusia, apakah jin, apakah malaikat, maka orang itu keislamannya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahir kita mengakui bahwa orang itu muslim karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selama di dalam hatinya itu belum mengingkari sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala belum menerima keislaman orang. Karena belum memenuhi rukun. Walaupun orang itu beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih mengakui bahwa peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kepada apakah nabi, menyembah kepada jin, apakah menyembah kepada wali atau menyembah kepada yang lainnya, itu masih diyakini sama-sama mencari surga, jalan berbeda, yang penting kita berusaha. Semua agama sama, waliyadzubillah. Maka 2 kalimat syahadat yang dibaca tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. 2 kalimat syahadat yang dibaca tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya amiratun bil ikhlasi fihi. Dan surah Al-Kafirun memerintahkan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun, maka firman Allah Subhanahu wa taala qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang kafir. Yashmalu kulla kafirin ala wajhil ardi, mencakup seluruh orang-orang kafir yang ada di muka bumi. Seluruh orang kafir yang ada di muka bumi.
Katakanlah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, katakanlah di situ orang ateis, komunis dan lain sebagainya, mencakup semuanya. Yang jelas selain Islam adalah kafir. Mencakup semua orang kafir yang ada di muka bumi. Lakinnal muwajahina bihadzal khitabi hum kufar Quraisyin. Akan tetapi orang-orang yang dituju dengan pembicaraan yang ada di dalam surah Al-Kafirun ini, di saat Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup, turun ayat itu. Pembicaraan tersebut diarahkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang yang dituju dengan pembicaraan ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Karena pada saat itu yang Nabi alaihi salatu wasallam hadapi adalah orang-orang kafir Quraisy. Namun ini berlaku buat seluruh orang kafir di muka bumi. Wa qila innahu min jahlihim ta'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati authanihim sanatan. Dikatakan sesungguhnya mereka karena bodohnya mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada berhala-berhala mereka 1 tahun. Ini ngajak, wahai Muhammad, gimana kalau kamu itu ikut serta melaksanakan peribadatan kepada sesembahan-sesembahan kami selama 1 tahun. Wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Dan mereka orang-orang kafir itu menjanjikan beribadah kepada sesembahan Nabi Muhammad SAW 1 tahun. Tahun ini Nabi SAW diajak, ayo tahun ini kamu ikut serta dalam peribadatan kami-kami orang-orang musyrik. Nanti tahun berikutnya kami-kami ini mengikuti ibadahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 tahun. Gimana? Ini namanya toleransi di dalam melaksanakan ibadah. Toleransi di dalam melaksanakan ibadah. Boleh apa enggak seperti ini? Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditawari yang seperti itu, apakah menerima? Enggak langsung menerima. Nabi alaihi salatu wasallam itu dibimbing wahyu. Ketika diajak ibadah kepada berhala-berhala 1 tahun dan mereka para penyembah berhala akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun, wa anzalallahu hadhihi surah wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fiha ayatabarra'a min dinihim bil kulliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah itu supaya berlepas diri, enggak ikut serta, enggak ikut cawe-cawe dari agama mereka orang-orang kafir secara keseluruhan. Jadi orang kafir melakukan ibadah, silakan melakukan ibadah. Kita nggak usah ikut campur. Kita nggak usah memberikan dukungan. Kita nggak usah memberikan bantuan. Mereka ibadah, silakan ibadah. Kita melaksanakan ibadah.
maka itu adalah ibadah kita. Namun demikian, jamaah rahimani wa rahimakumullah wa sallallahu yakum, Nabi alaihi salatu wassalam tetap mendakwahkan at-tauhid, tetap mengajak mereka untuk melaksanakan ibadahnya kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap dilakukan oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memang tugas dakwah. Resikonya berat. Kalau mungkin kita berdakwah di masyarakat yang di situ melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan, sementara kita ngajak mereka, ayo tinggalkan kesyirikan yang kalian lakukan, berat. Resikonya itu berat. Ayo beribadahnya kepada Allah, tinggalkan sembahan kalian itu. Itulah yang dilakukan oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun saat sekarang ini kita berdakwah, mendakwai kepada orang-orang yang sudah menerima dakwah Islam. Lalu yang kita dakwahkan kepada mereka apa? Membenarkan pemahaman tauhid kepada mereka, memperbaiki pemahaman tauhid kepada antar sesama kaum muslimin. Kenapa kok begitu? Karena sebagaimana dikhabarkan oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mendekati hari kiamat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang ikut-ikutan di dalam melaksanakan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka tugas kita adalah memperbaiki pemahaman tauhid terhadap mereka, biar mereka tidak ikut-ikutan. Bahkan sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang nyata-nyata nyembah kepada berhala. Dilihat KTP-nya Islam. Ketika ditanya agama apa? Islam. Nampak sholat tapi menyembah berhala. Apa dalilnya? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal awthan. Tidaklah terjadi hari kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti ritualnya orang-orang musyrikin. Saya hanya nonton, saya hanya ikut-ikutan saja kok. Saya nggak punya keyakinan. Ada sebagian gitu. Ini namanya tidak baro'ah minal amanil ladzi ya'malu al musyrikun. Ini namanya tidak berlepas diri dari amal yang dilakukan oleh orang musyrik. Disebutkan berikutnya, hatta ta'budal awthan, hingga beberapa kabilah dari umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu menyembah berhala-berhala. Maka tugas kita apa? Bagaimana mereka itu tidak menyembah berhala, tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka tidak ikut serta di dalam ritual-ritual peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Faqal, lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, la a'budu ma ta'budu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang kafir,
aku tidak akan menyembah sesembahan kalian. Perhatikan di sini. Kalau kita mendapati ada orang-orang kafir menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita diajak, maka pernyataan kita sebagaimana pernyataan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menyembah sesembahan kalian. Kalau mereka orang-orang musyrikun pasang tumbal, kita juga nggak akan pernah pasang tumbal gitu. Kalau mereka memberikan persembahan kepada jin-jin yang ada di tempat-tempat tertentu, maka kita pun tidak ikut serta melaksanakan persembahan-persembahan kepada jin-jin tertentu yang ada di tempat-tempat tertentu. Nah, di sini yakni minal asnam wal andad. Disebutkan sesembahan kalian diantaranya adalah patung-patung dan tandingan-tandingan andad. Itu bisa wujudnya manusia yang masih hidup, bisa wujudnya manusia yang sudah mati, bisa wujudnya jin, bisa wujudnya malaikat, bisa juga wujudnya nabi. Ini kalau disebutkan Anda. Selama itu dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah, berarti itu adalah Anda. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah sesembahanku. Orang-orang musyrikun sekalipun mungkin ikut serta masuk ke masjid sholat, orang-orang musyrikun itu ikut haji kemudian menunaikan manasik haji, mereka tidaklah dinilai menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh peribadatan mereka enggak sah. Kok tidak sah? Iya. Orang yang melaksanakan amal-amal keislaman, maka orang itu harus membersihkan dulu hatinya dari keyakinan-keyakinan kesyirikan. Selama orang itu masih memiliki keyakinan kesyirikan, seluruh amal-amal yang dilakukan gak ada gunanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Ini disampaikan kepada mereka para nabi. Andai mereka para nabi dan rasul itu melakukan perbuatan syirik, sungguh benar-benar hapus seluruh amal-amal soleh yang mereka lakukan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelum kamu dari kalangan para rasul, la in asyrakta, sungguh jika kamu melakukan perbuatan syirik, layah batonna amaluka, benar-benar batal amal-amal kebaikan, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Perhatikan di sini. Jadi sekalipun mereka itu menyatakan diri, saya 1 tahun ikut melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka belum bisa dinilai menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wala antum abiduna ma'abud, dan kalian wahai orang kafir bukanlah penyembah sesembahanku.
bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wa huwa Allah wahdah. Dan yang Nabi alaihi salatu wasallam sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Fama hahuna bimakna man. Ma yang ada di sini ini memiliki makna man. Disebutkan di sini wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah yang aku sembah. Ma bimakna man. Tsumma qala wala ana abidu ma abadtum, dan tiadalah aku penyembah yang kalian sembah atau sesembahan kalian. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah, dan kalian bukanlah penyembah sesembahanku. Maksudnya adalah wala a'budu ibadatakum ay la aslukuha wala aqtadi biha wa innama a'budullaha 'alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah. Kalau pernyataan aku bukan penyembah sesembahan kalian dan kalian bukan penyembah sesembahanku, aku tidak menyembah peribadatan kalian, aku tidaklah menempuh peribadatan itu dan tidak pula ngikuti peribadatan itu. Wa innama abdullah ala wajhi alladhi yuhibbu wa yarda, dan hanyalah aku beribadah kepada Allah berdasarkan cara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Jadi pernyataannya nyata-nyata berlepas diri dari peribadatan orang-orang musyrik, tidak menyembah sesembahan mereka, tidak menempuh peribadatan mereka, tidak pula mengikuti peribadatan mereka. Yang diibadahi hanyalah Allah dengan cara yang Allah cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Jadi mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihadza qala wala antum abiduna ma a'bud. Dan karena ini Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah, bukanlah penyembah sesembahanku. La taqtaduna bi awamirillah. Kalian wahai orang-orang kafir, tidaklah mengikuti perintah-perintah Allah wa syar'ihi, dan syariat Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir. Orang kafir itu melaksanakan ibadah itu hasil dari renungan dan pemikiran mereka yang dipengaruhi oleh asyaiton. Adapun orang Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan ibadah berdasarkan cara yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi, mengikuti perintah-perintah Allah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan ibadah. Maka di sini disebutkan bal qad tara'tum syai'an min tilqa'i anfusikum. Perhatikan di sini.
Akan tetapi kalian wahai orang-orang kafir, sungguh mengada-adakan sesuatu ini di dalam melaksanakan ibadah dari diri-diri kalian sendiri. Ini orang-orang musyrikun, sebagaimana kasus-kasus yang terjadi saat sekarang ini. Gimana caranya di dalam melaksanakan peribadatan, kemudian di tempat-tempat yang kosong dibuat kuburan, kemudian di situ dipakai untuk melaksanakan ibadah. Ada sebagian seperti itu. Ketika dibongkar ternyata nggak ada apa-apanya, tulangnya pun nggak ada. Ternyata itu adalah cara-cara mereka. Ada di tempat-tempat yang lainnya juga ada seperti itu. Ternyata ada kisah-kisah itu sebetulnya bukan tempat yang memang disucikan, bukan, kemudian dipakai untuk melaksanakan ibadah. Jadi itu adalah inisiatif dari diri-diri mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikun. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Walaupun toh mungkin mendapatkan amal-amal tersebut melalui mimpi, itu bukan dari Allah, tapi itu adalah dari setan. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari setan. Diarahkan ke suatu tempat, ternyata di situ ada kuburan, kemudian di situ kuburan dibangun, kemudian dipakai untuk peribadatan, iktikaf di situ, berdoa di situ dan lain sebagainya. Maka sekalipun itu mendapatkan bisikan, tapi bisikan itu dari syaitan. Kama qala iyattabi'una illa dhann. Perhatikan di sini Allah Ta'ala berfirman, tidaklah mereka itu mengikuti kecuali prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan keinginan hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka, akan tetapi mereka tidak mau menerimanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Ini sebagian tafsir dari surah Al-Kafirun, dan insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih hubungannya dengan tafsir surah Al-Kafirun. Hendaknya benar-benar kita pahami agar syahadat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha untuk teliti di dalam beramal. Apakah itu amalan orang musyrik ataukah bukan? Kalau memang amalan orang musyrik, hendaknya segera kita tinggalkan. Kalau memang itu ternyata syariat agama yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW, kita pertahankan, bahkan kita perbanyak di dalam kita melaksanakannya. Tapi kalau memang itu bukan syariat agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, hendaknya yang seperti itu segera kita tinggalkan, agar syahadat kita diterima oleh Allah, dan Allah akan menyelamatkan kita nanti dari siksa neraka, dan Allah masukkan kita di dalam surga. Apa mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Kita akhiri kajian malam ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita kaji. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.